Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Kitab Al-Azkar. InsyaAllah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainuddin Maksum Ali. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan kajian ilmu Al-Azkar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kami. Persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita langsung kepada materi pengajian kita. Yaitu pada hari ini ada dua materi. Pertama, kita meneruskan kajian kita pada Kitab Al-Azkar yang sudah kita bahas sejak awal. Kemudian yang kedua, nanti barang seperempat jam terakhir masalah bulan Safar, karena kita sekarang berada pada bulan Safar pertengahan. Yang perlu kita umat Islam tahu, ada apa dengan Safar. Karena umat Islam itu amaliyahnya ditentukan oleh waktu, termasuk sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu berdasarkan waktu, beramal berdasarkan waktu. Maka manusia mukmin harus pandai mempergunakan waktu yang tepat. Nah, nanti tema yang kedua masalah waktu, apa itu dan mengapa dan apa kita kerjakan pada bulan Safar. Moga-moga manfaat buat kita semua. Kita mulai sekarang tentang kajian kita. Halaman 35 pasal 12. Babun nahyi anidz dzikri wal kalam alal khala. Ini penting ini. Bab nahi, larangan. Anidz dzikri, berzikir, wal kalam, dan mengucap apapun ucapan. Jadi zikir pun nggak boleh, ya. Ada zikir yang dilarang, ada yang dianjurkan, bahkan diwajibkan. Sekarang yang dilarang, berzikir dan ngomong alal khola. Di khola itu tempat buang air besar, ya, atau WC, ya. Nah, ini yukrahu dzikru wal kalam. Yukrahu itu, ya, kalau bahasa Jawa itu kerih, Pak. Kerih itu bahasa
Arab kerih. Kerih ya, orang Jawa kerih. Jawa Timur itu kerih. Dibenci. Ya. Makruh itu dibenci. Az-zikru berzikir wal kalamu dan ucapan lain selain zikir. Khala qadhi'il hajah, di waktu buang air besar. Nah, ini namanya qadhil hajah. Sawa'un kana fi sokhra, baik ada di padang pasir, tempat terbuka, ya, tanah lapang, ya. Aufil bunyan, atau di bangunan. Nah, tempat kita ada WC itu ya, bangunan. Jadi terutama di kampung-kampung ya, itu yang jauh dari buang air besar, mungkin di sawah gitu, ya, atau di sungai, ya, sungai kan itu nggak ada bangunan. Sawa'un fi dzalika jamul azkar wal kalam, semua zikir, semua ucapan. Ngomong apa saja nggak boleh. Illa kalamud darurah, kecuali ucapan yang darurat, terpaksa. Ya, di tempat sungai itu ada orang tepi jalan, sungai tak jalan, ada anak lewat, mau ada motor nggak tahu, motor, nah, boleh. Jangan korban anak ini ketabrak motor, darurat Pak, ya, nah, itu. Terus hatta qala ashabuna, sehingga sampai ashabuna ini para ulama yang mengarang kitab ini, idza atosa la yahmadullah ta'ala, sehingga andai kata pun waktu buang air besar bersin kan kita baca, ada ucapan kan baca bersin ya, tidak usah ya, la yahmadullah ta'ala wala yasmitu afisan wala yarudus salam wala yaghibul muadzin. Bersin bisa bikin Pak, alhamdulillah ya kan. Bersin itu harus Pak baca hamdalah, nggak boleh walaupun di dalam hati. Nah nanti ada sini, ini dulu nih, menjawab salam, assalamualaikum Pak Yai, ya, terus nggak boleh. Wala yajibul muadzin, ada azan pas bangun besar ada azan. Nanti azan. Ini kan dianjurkan menjawab azan. Dan nanti saya sempurnakan jawab azan Pak. Jadi Allahu Akbar menirukan Pak. Allahu Akbar. Hayya 'ala shalah apa jawabannya Pak? Apa? La haula. Hayya 'ala shalah. Kalau hayya 'al falah sama. Ditambah hayya 'al falah, la haula wala quwwata, ya. Waj'alna minal muflihin. Tambah hayya 'alal falah, la haula wala quwwata, Allahumma ja'alna muflihin. Harus ini Pak. Karena berdasarkan apa di hayya 'alal falah. Kalau sholat, mari sholat. Kalau hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, harus didoakan.
Allahumma ja'alni minal jadikanlah kami orang-orang yang menang. Jadi sambil doa. Ini sempurnanya ya. Kalau ngaji nggak ngerti. Jadi setelah hayalal falah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ja'alna muflihin. Falah itu sifatnya, muflih orangnya. Muslim, Islam orang, Muslim orangnya. Falah dengan muflih. Mesti jawab. Ya, menjawab saja ya nggak akan berbahagia atau menang. Berdoa Allahumma ja'alna ya Allah, jadikanlah kami orang yang menang. Kemenangan dalam artian sukses. Rumah tangganya sukses, anaknya sukses, kerjanya juga beres. Ini muflihin. Karena apa, Pak? Hadis Nabi, hadis sahih, maka mustajabah, tempat doa mustajab itu diantaranya setelah azan, antara apa? Azan dengan sholat. Ini jadi kita berdoa Allahumma ja'al muflihin. Ini jadi tempat-tempat doa yang mustajab ini kita masukkan doa. Ya, Mbak ya. Jadi ini jadi apa tadi Bu alaihi salam wa muadzin menjawab salam. Wa yakunul muslim muqassarun la yastahiqu jawaban. Ya, jadi memang kita salam gitu wajib dijawabnya semacam tadi jawab pas kita apa uluk salam orang. Nah ini tetap bisa beliau tadi di dalam hati. Jadi doanya di dalam hati. Ya, dalam hati. Wal kalamu bihadza kullahu makruh. Semua ucapan itu makruh, karahatan tanzih. Wala yahrum, tapi memang enggak haram, Pak. Tapi makruh, dibenci, tidak dianjurkan, benci. Fa'in atosa apabila dia bersin fahamidallahu ta'ala biqalbihi. Dia membaca hamdalah dalam hati. Bersin dalam hati, nah tidak dalam ucapan, cukup dalam hati. Walam yuharrik lisanau, tidak usah lidahnya digerakkan, nggak usah di hati. Kalau ini ya komat kamit istilahnya nggak boleh, tetap nggak boleh. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Demikian pula pada waktu kumpul sama istri. Fajima ya. Bersin ya. Jangan ya. Ya. Di kamar toilet. Jima ini kan sedang apa, Pak? Ya kan sedang junub ya kan? Nah, jadi ini nggak boleh. Ya, ini kalau nggak ngaji nggak tahu, Pak. Ya. Menjima kan rutin, Pak. Nah ini hadisnya ada, Pak, ini hadis. Jadi kita ngomong kitab ini didasarkan dari hadis. Ya, bukan karetnya, bukan kehendak ulama, bukan. Rawaina an ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Ya. Ada seseorang
berjalan bersama Nabi bin Nabi, ya. Wahwa beliau Nabi yabul buang air. Fasalam alaihi, orang itu bersalam kepada Nabi, ya. Ada orang lewat. Falam yarudda alaihi, beliau tidak menjawab. Rawahu Muslim. Jadi memang tidak boleh menjawab walaupun salam sekalipun, ya. Wanil Muhajir bin Konfad radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabul fasallamtu alaihi. Ya, saya mendatangi Rasulullah wa yabul, beliau sedang buang air. Fasallamtu alaihi falam yarudda, beliau tidak menjawab. Hatta yatawaddo, sang beliau wudu. Tsumma tadzara ilayya wa qala inni karihtu an adzkurallah ta'ala illa ala tuhri. Beliau menjawab, saya membenci, ya, berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan sudah berwudu suci. Jadi termasuk bukan hanya sholat, Pak, berzikir pun usahakan kita dalam keadaan suci. Alat toharoh, ini suci maksudnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sekarang begini, Pak, ada masalah penting ini, Pak, masalah ini. Terutama di rumah. Kalau di sini nggak ada masalah ini, di masjid. Kita mandi sebelum subuh nih, mandi kan kita harus wudu dulu. Nah, wudu biasanya baca bismillah dulu nggak, Pak? Disunahkan nggak? Ya kan? Apalagi wudu, makan aja bismillah dulu. Kullu dzibalen untuk bisa fal. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan baca basmalah terputus daripada berkah. Ya, jangan biasakan, harus baca basmalah. Nah, bagaimana? Termasuk wudu. Sementara kita wudu di kamar mandi. Di rumah kan ada WC di situ, kan? Kalau di sini kan tempat wudunya sendiri, Pak, ya. WC sendiri, mau wudu di luar. Kan kalau di rumah, ayo sekarang ini banyak ini. Di kamar mandi jelas ini nggak boleh baca basmalah. Quran, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Suci. Di WC lagi. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Nah, ini jadi ya memang kalau bisa memang wudu itu tempatnya di luar WC, khusus keran sendiri, ya, ruangan sendiri. Nah, kalau di masjid bisa, kalau di rumah kan enggak, kadang-kadang enggak ada, ya. Nah, ini jadi ya Rasulullah ini membenci saya. Jadi ini jadi masalahnya, Pak, kalau mau pahala basmalah sebelum masuk kamar mandi baca bismillah dalam rangka untuk wudu, kan mau wudu. Nah, sudah ditulis ini oleh malaikat, jelas di luar kamar mandi. Pada waktu wudu nanti sudah nggak boleh lagi baca bismillah karena wudunya di dalam. Ya kecuali kalau bawa keluar ya kan nggak mungkin wudu masuk lagi, ya. Kalau bisa memang diusahakan keran sendiri di ruang khusus tempat wudu. Kalau ada ruangan di rumah, panggil tukang, ya dibikin lagi khusus, tidak di WC seperti di masjid kita ini. Nah, kan wudunya sendiri. Nah, ini kalau bisa lagi, Pak, tempat wudu itu seperti di Timur Tengah, Pak.
Wah, di mana di pokoknya di saya 1 bulan Pak sana Pak, 1 bulan setengah kemarin hari haji di sana. Tapi sana nggak ada haji Pak. Nggak boleh haji. Umroh saja, umroh itu hanya 20 orang dibatasi Pak. Antri 20 orang. Di Raudhah itu, tapi ada hikmahnya Pak. Saya di sana sholat di Raudhah berjam-jam, dijaga polisi, hanya 20 orang. Nah, kalau dulu kan sholat ditabrak orang. Sekarang dijaga polisi 1/4 jam sholat. Waduh, tambah enak. Jadi corona ini enak di sana Pak. Ya nggak uyel-uyelan. Nah, jadi nggak boleh Pak. Jadi di luar, kalau bisa di ruangan khusus gitu tempat wudhunya, boleh baca Bismillah. Ini jadi masalah kaidah apa ini? Aturan main berzikir ini. Nah, beliau tadi mengatakan ya, boleh waktu bersin ya, dalam hati hamdalahnya nggak boleh diucapkan. Nah, termasuk tadi waktu jima, jadi ya kumpul sama istri nggak bisa baca zikir. Terus Pak, ini bab ini sudah Pak ya. Kemudian saya itu ingin yang kedua Pak, sekarang itu bulan Safar Pak. Di kalangan masyarakat ada istilah Rebo Wekasan. Di Jawa Timur itu ada Rebo Wekasan Pak, di sini enggak ada ya. Rebo terakhir bulan Safar. Ada apa? Perlu tahu? Harus tahu. Ya ini Pak. Ada kitabnya Pak. Namanya kitab Kinzun Najah Wasurur. Ini nggak ada yang punya di sini Pak. Kecuali kemarin tahun yang lalu Pak Dimyati, wah Pak bagus sekali, di mana Pak? Oh ini pemberian Pak Menteri Penghubung Alim Ulama dulu, zaman Pak Harto apa siapa? Ada Menteri Penghubung Alim Ulama, ya namanya Pak Fatah Yasin, orang Surabaya Pak. Saya waktu itu mengajar anaknya Pak, dikasih buku ini, ya nggak ada yang jual di Indonesia Pak. Kinzun Najah Wasurur fil Tasruh Sudur Al-Adhkar atau Sudur, zikir-zikir untuk melapangkan dada. Jadi di sini diterangkan Rebo akhir bulan Safar itu terjadinya balak diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Balak selama setahun itu jumlahnya ada 320.000 balak setahun Pak. 320 balak. Nah ini Salasami'ah alfi baliyah wa isruna alfan, 320 balak dalam setahun diturunkan. Jadi dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah diturunkan sekaligus Pak. Baru dari Baitul Izzah diturunkan ada ke Amerika, ada ke Indonesia itu ya, melihat apanya, situasinya, malaikat yang membagi ya balak ini. Nah terjadinya pada nanti tanggal 6 Pak, bulan Oktober itu Rebo terakhir bulan Safar, turunkan itu sekaligus ya. Baru nanti selama setahun ditompak, dibagi-bagi dah balak itu ya.
Nah, supaya nggak kena bala dalam setahun itu, Pak, dalam kitab ini disuruh membaca surah Yasin. Ya, malam Rebonya itu baca Yasin. Pada waktu Salamun qaulam mir rabbir rahim, ada apa itu ya? Diulang 313 kali. Salamun qaulam mir rahim, salamun qaulam mir rahim, salam selamat Pak. Selamat setahun nanti qaulam mir rahim, kehendak Allah yang Maha Kuasa. Salamun qaulam 313. Mengapa 313? Mengapa enggak 300 saja? Atau enggak 400 lah? Atau segenap kali 500? Mengapa 313? Ada yang tahu, Pak? Wah, ini, Pak. Jumlah mati syuhada Badar itu 313. Ya. Perang Badar. Saya kemarin juga diantar anak saya ke sana, Pak. Ziarah ke makam Badar. Wah, lain Pak rasanya, Pak. Ada sholawat, apa nama sholawat Badar? Ada sholawat Badar dari sahabat. Saya mendapatkan jazah sholawat Badar. Bukan Badar yang seperti di NU itu, bukan. Ada pendek aja. Nanti kita apakan. Jadi dibaca malam Rebonya surah Yasin, salamun qaulam mir rahim 313. Baru ditutup dengan sholawat munjiat. Ya, sholatan tunji nabiya min jamil ahwali wal afat, wa taqdilan nabiya jamil hajat, wa rojat min jamil hayat biya batal mamat. Itu ada kan, ada apalnya? Sholat munjiat. Sholat munjiat itu sholawat untuk mencari selamat. Namanya sholawat itu ratusan, Pak. Ada sholawat cari ilmu, sholawat tolak bala, ya. Ada sholawat munjiat, selamat. Nah, itu dibaca setelah salamun qaulam mir rabbir rahim 313. Terus baru ini, Pak. Semoga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfauna biha indaka ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal khairat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ada apa? Kemudian baru berdoa, Pak. Boleh doa bahasa Indonesia. Ya Allah, lepaskan dari bala Allah selama setahun ini. Nah, kalau di sini ada Allah masrif anna syarra ma yanzil minas sama. Lepaskan kami bala yang turun dari langit. Wa ma yasqimul ard, dan bala yang keluar dari bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi bala itu rupanya dalam sholawat ini ada bala turun dari langit, ada bala yang turun dari bumi. Nah, itu bahasa Indonesia aja boleh. Turun dari langit dan keluar dari bumi. Baru selesai. Kemudian shofar, Pak. Shofar ini tadi ada Rebu akhir shofar dalam kitab ya Kinzun Nazah wa Surur ada. Ya, jadi ada dasarnya, Pak. Cuman di dalam kejawen itu salah kaprah. Rebu Wekasan justru ke laut selatan, Nyiro Kidul ya, dikasih makan ya. Nasi tumpeng di payungkan di laut ya, ini sudah itu salah, itu Hindu dah jelas, bukan Islam jelas. Sampai sekarang, Pak, itu sudah besar-besaran didukung oleh Pemdanya sekali. Waduh, pesta. Nah, di sana namanya tepi laut, Pak, banyak orang jalan-jalan ya macam, jadi untuk pesta apa namanya itu tempat rekreasi, ya kan, tempat rekreasi. Nah, sudah
motifnya motif ekonomi. Jadi semua datang dari mana-mana, rekreasi ke tepi laut, pantai selatan. Nah ini ke Nyai Roro Kidul, lah ini sudah campur dengan syirik, tidak boleh, jelas. Ya di rumah baca Yasin, tadi salam pada doa di rumah di masjid. Nah, atau masing-masing di rumah atau di masjid secara jamaah, silahkan. Takmir masjid nanti yang punya gawe itu. Kita bagikan ini. Baru sholat tahajud berapa rakaat biasanya Pak? Berapa rakaat tahajudnya? 8. Nah 8 di sini ya. Nah 8 itu rakaat pertama dari awal sampai pakai surah Yasin Pak. Dipakai surah Yasin kecil ya dipakai Quran aja. Atau ada meja sini Quran besar boleh nanti dilama. Ya. Harus Yasin. Nah, ini sudah rakaat pertama sampai Wajirin Karim ayat 11. Rakaat kedua sampai ayat 21. Nah, terus itu sampai rakaat ke-8 ini sebelahnya. Ya kan? Semua sudah. Nah, Pak, doa sujudnya pakai ini. Subhanadzil mulki wal mulki wal hayyil ladzii la ini dihafal dulu Pak. Ini 5 menit hafal lain. Yang belum ya memang sah subhanarabbiyal azim subhan boleh. Seperti doa sujud salat boleh. Tapi ini khusus sujud tahajud. Ya, yang belum hafal pakai yang biasa. Tapi dihafal dulu ini harus. Baru nanti tahajudnya pakai ini. Nah ya, mudah. Setelah 8 rakaat baca istighfar 70. Astagfirullahaladzim, astagfirullah 70 dulu. Ya somat 125. Baru doa yang ketiga, Allahumma la tamkutni, jangan membenci saya. Ya Allah, Allah jangan membenci saya. Ini 3 kali aja, Bapak 3 kali. Baru yang keempat, nah ini penting Pak. Doa. Allah, mari kita baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazzih qulubana anit ta'alluqi biman dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Kita terjemahkan Pak ya. Allah ya Allah nazzih ya, tanazuh. Nazih itu bersihkan, sucikan. Qulubana hati kami anit ta'aluki dari ketergantungan, ta'aluk ketergantungan. Biman dengan orang dunaka selain kamu. Bahaya ini Pak. Bersihkan hati kami dari ketergantungan kepada orang selain kamu ya Allah. Saya kalau perlu hanya bergantung kepada kamu ya Allah. Kira-kira gitu. Waj'alna dan jadikan kami min qaumin dari golongan tuhibbuhum yang mencintai kamu wa yuhibbunaka dan mereka mencintai kamu. Kamu mencintai mereka, mereka mencintai kamu. Jadi kita masuk kelompok takmir masjid sini, ya, artinya kelompok bergabung dengan golongan yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, jadi ini sejak zaman Nabi itu Pak memang ada ya, harus ada, kayak kan ada kelompok-kelompok takmir masjid gitulah. Jangan menggabung pada golongan yang Allah tidak mencintai mereka. Hati-hati. Ini doanya. Baru selesai sudah.
Kiai, untuk yang doa sujud itu dibaca di Waktu sujud. di setiap sujud. Iya, sujud selama tahajud. Kalau witir lain lagi, biasa witir. Kan setelah tahajud kita kan witir kan 3 rakaat, 2-1 ya. Harus tutup dengan witir. Untuk ini hanya tahajud saja, sujud tahajud khusus. Pakai ini, dihafal dulu. Ini penting, moga-moga bisa diamalkan. Amin. Demikian, moga-moga manfaat. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan da'iman inda kulli tarfati 'ain wa tanaffusi nafsin. Allahumma nas'aluka bima'aqidil izmin narsika wa munta rahmati min kitabika bismika la tawajjatika ala wa kalimatika ta'amatil amatil lati la ujawizuhu nabiyyun wa la fajirun an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anta aghfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la mayyat wa shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari kajian kitab Al-Azkar. Mudah-mudahan dari kajian tadi kita bisa mengambil hikmah dan manfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.